Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Halo semua, aku Vinka Pradini dari kelas 10 IPS 2 SMA Negeri 1 Kalasan akan menceritakan sebuah kisah seorang tokoh pahlawan wanita yang telah memperjuangkan emansipasi kaum wanita Indonesia. Setelah mendengar lagu tadi, kalian pasti tahu dong siapa pahlawan wanita ini. Yep, bener banget. Ia adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan keturunan priayi Jawa, anak dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dengan M.A. Ngasirah. Ia lahir di Jepara pada 21 April 1879. Nah, setelah mengetahui siapa sih Raden Ajeng Kartini itu, yuk kita kenal lebih dalam mengenai perjuangan ibu kita untuk bisa bersekolah dan menjadi pahlawan kita semua. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara dan merupakan anak perempuan tertua. Kartini bersekolah di European Lager School atau yang disingkat ELS. ELS merupakan sekolah untuk orang Belanda dan orang Jawa yang kaya. Tidak diketahui sejak usia berapa Kartini bersekolah di ELS, namun tercatat bahwa ia bersekolah hingga usia 12 tahun. Setelahnya, ia harus tinggal di rumah karena sudah memasuki masa pingitan. Pingitan sangat bertentangan dengan hati nurani Kartini. Oleh karena itu, Kartini memohon kepada ayahnya. Ayahnya yang melarangnya untuk bersekolah lagi karena wanita seumurannya sudah harus dipingit, membuat Kartini sedih dan kesal. Kamu itu sudah waktunya untuk dipingit. Kamu itu perempuan, tidak harus sekolah tinggi-tinggi pun tidak apa-apa. Kartini menatap ayahnya dengan sedih, lalu berkata, "Tapi Romo, aku ingin memiliki banyak pengetahuan dan juga banyak teman. Apa itu salah?" Ibunya pun membelai rambut Kartini lalu menasihati. "Kanjeng Ibu mengerti maksud kamu, Cahayu. Tapi adat istiadat itu ndak boleh dilanggar." Singkat cerita, di dalam kamarnya Kartini sedang membaca buku. Perlahan, ia membuka lembaran buku satu persatu, kemudian merenung. "Seandainya saja aku bisa bersekolah, pasti akan ada banyak ilmu yang bisa kudapat dan bisa memiliki banyak teman." Ada satu permulaan yang cukup panjang. Berhari-hari aku meratap menangisi nasib. Aku bahkan hampir membenturkan kepalaku biar pecah di dinding tembok kamar ini. Tapi kemudian sebuah kesadaran nasihat muncul. Apakah kalau aku mati sekarang di sini, maka nasib wanita di negeri ini lantas jadi berubah? Aku tidak yakin itu. Aku bersyukur kepada Tuhan, aku tidak jadi membenturkan kepalaku. Kartini bebas dari masa pingitan di usia 16 tahun. Sejak bebas dari masa pingitan, Kartini melakukan sejumlah perubahan, termasuk pergaulannya dengan adik-adik perempuannya, Rukmini dan Kardinah. Mereka tak perlu lagi berjongkok untuk menghormatinya. Tahun 1903, Kartini menikah dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgijoyo Adiningrat. Situasi politik yang tak menentu dan kuatnya pengaruh adat membuat perempuan pribumi menjadi terbelakang, terutama dalam hal pendidikan. Pada masa itu, perempuan masih dianggap sebagai konco wingking
yang hanya mengurusi urusan rumah tangga dan mengasuh anak. Dari sinilah Kartini memulai perjuangannya untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan pendidikan. Kartini meminta izin pada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita. Dan apakah kalian tahu bagaimana tanggapan suaminya? Kalau aku buat sekolah wanita di sini, menurut Kang Mas bagaimana? Ya wes ora popo, itu keinginan yang bagus. Aku setuju-setuju saja. Suaminya sangat mendukung Kartini dalam memperjuangkan cita-citanya. Keinginan tersebut tidak terlepas dari pengaruh sahabatnya dari berbagai negara, termasuk J.H. Abendanon. Keinginan itu memiliki maksud bahwa para perempuan pribumi akan dapat memperbaiki kedudukan kaum perempuannya. Cita-cita dan semangat perjuangannya tertuang dalam surat-surat yang dikirimkan kepada sahabatnya. Kartini juga kerap menuliskan pemikirannya di majalah The Holland Soleil. Dari sana, ia terkenal dan mendapatkan sahabat pena, yakni Stella Zihondeler. Kartini meninggal beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya, Susalit Joy Adiningrat, pada 13 September 1904. Ia meninggal pada 17 September 1904 di usia 25 tahun. Setelah wafat, Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat Kartini yang kemudian diberi judul Door Duisternis tot Licht, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Buah Pikiran. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangannya untuk kaum wanita akan tetap terus berlanjut. Kartinilah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini. Emansipasi wanita telah terjadi. Perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia selanjutnya, yaitu kita. Selamat jalan Raden Ayu, jasamu takkan dilupakan. Pendekar bangsa